Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Zainuri, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi di modul 2.3. Langsung saja. Di modul 2.3 ini yaitu tentang coaching supervisi akademik. Coaching sendiri merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coaching. Kemudian untuk paradigma dan prinsip coaching, ketika coaching dilakukan itu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang dari mampu melihat peluang baru di masa depan. Nah, coach harus melaksanakan fokus pada coaching ketika melakukan coaching, kemudian bersifat terbuka dan ingin tahu, karena kita harus memfasilitasi coaching untuk memberikan solusi apa masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru di masa depan. Jadi nanti sesuai dengan alur kita nanti kita akan bahas. Kemudian yang prinsip untuk coaching itu yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemitraan ini artinya ketika kita melakukan proses coaching, seorang coach dan coachee itu harus itu merupakan mitra. Jadi coach itu bukan memberikan solusi kepada coachee, tapi lebih bersikap sebagai mitra, di mana coach itu menggali yang pertama di alur kita itu tujuannya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana tindak lanjutnya dan tanggung jawabnya. Jadi seorang coach itu harus bersikap terbuka dan ingin tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang coachee, supaya seorang coach itu harus kreatif, kemudian memadukan dengan potensi yang ada dari coachee untuk membantu kemitraan, maksudnya bukan memberikan solusi tapi kemitraan, supaya si coachee ini memperoleh solusi yang dimana sebenarnya solusi itu adalah yang sudah disampaikan oleh coachee sendiri. Coach hanya memberikan fasilitas dan memperkuatnya supaya si coachee yakin dengan apa yang sudah diputuskan. Kemudian pengalaman yang saya dapat yang dirasakan ketika proses pembelajaran terkait coaching adalah penasaran dan tertantang untuk mengarahkan coachee sesuai dengan kekuatannya untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari alternatif solusi yang disampaikan dengan cara mendengarkan dengan rasa. Jadi ketika saya sebagai coach itu saya tertantang dengan alur dikta, dengan rasa itu, supaya memberikan solusi, meyakinkan si coachee untuk potensi-potensi yang ada dalam coachee itu bisa keluar, dan coach meyakinkan coachee supaya mengungkapkan solusi-solusi atau pengalaman-pengalaman yang terjadi untuk meraih solusi dari coachee itu sendiri. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan stimulus, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, agar coachee yakin dengan rencana aksi yang akan dilakukan serta aksi yang bertanggung jawab. Jadi coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus agar si coachee memperoleh solusi dari kekuatannya coachee sendiri. Kemudian koneksi antar materi dengan materi sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada kesiapan belajar, kemudian ada minat belajar, kemudian ada profil belajar murid. Nah, sebagai seorang murid tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru hanya sebagai pengantar, maka siswa atau murid belum tentu tahu akan kesiapan belajar, tahu akan minat belajarnya, kemudian tahu profil belajarnya seperti apa.
tentunya karena yang dinamakan siswa, kita perlu pendampingan, proses pendampingan. Kita sebagai fasilitator, kita sebagai pemimpin pembelajar, tentunya kita harus melakukan pendampingan atau coaching untuk siswa bisa mengetahui minat belajarnya seperti apa, kemudian proses belajar dia seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan proses coaching. Kemudian untuk koneksi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional ini ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Nah, seorang coach atau coachee untuk melakukan coaching ini memerlukan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tentunya hal-hal ini itu harus dilandaskan atau harus terdapat dalam proses coaching. Kesadaran diri, coachee harus sadar kebutuhannya apa, masalahnya apa. Kemudian manajemen diri, selain dia tahu kebutuhannya apa, dia harus tahu juga di dalam alur Tita itu harus tahu juga manajemen dirinya seperti apa, dia posisinya di mana. Nah, kalau itu ternyata lanjut maksudnya kesadaran sosial, tentunya proses coaching seorang coachee harus tahu juga kesadaran sosialnya, kalau itu kaitannya masalah dengan sosial seperti apa untuk mensikapinya. Kemudian dalam proses coaching tentunya juga memerlukan keterampilan berelasi, karena proses coaching itu adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya seorang coachee dan coach ketika meyakinkan si coachee untuk melakukan solusi rencana aksi yang bertanggung jawab, tentunya rencana aksi dan kemudian tanggung jawab, tentunya keputusan yang bertanggung jawab ini melekat pada coachee. Ketika seorang coach sudah memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya coachee kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan. Nah, ini tentunya ada proses keputusan yang bertanggung jawab di dalamnya untuk kemudian melakukan aksi yang akan dilakukan setelah proses coaching. Nah, kira-kira itu koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Muhammad Zainuri, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.